Assalamualaikum. Kali ini kita akan belajar complex sentence atau disebut kalimat majemuk setara. Complex sentence adalah kalimat yang terdiri dari satu independent clause atau induk kalimat dan satu atau lebih dependent clause yang digabungkan oleh subordinate conjunction. Subordinate conjunction berfungsi untuk menyambung dua atau lebih kalimat yang tidak setara. Bentuk-bentuk subordinate conjunction diantaranya because, since, after, before, although, unless, if, or when. Kita juga bisa menggunakan relative pronoun sebagai subordinating conjunction seperti that, who, which, dan banyak lagi. Dependent clause adalah kalimat yang tidak bisa berdiri sendiri atau tidak sempurna. Ia butuh independent clause untuk menjadi kalimat yang utuh dan dapat dimengerti. Coba kita perhatikan contoh dari dependent clause berikut. Because the door was opened when it started raining, who he is. Klausa-klausa ini tidak bisa berdiri sendiri sebagai sebuah kalimat yang utuh karena masih menimbulkan pertanyaan seperti lalu apa? Atau lalu mengapa? Karenanya kita perlu menambahkan independent clause agar menjadi kalimat yang sempurna. Seperti contoh berikut. They stepped into the room because the door was opened. I was walking on the street when it was raining. I know who he is. Kalimat-kalimat tersebut terdiri dari independent clause lalu diikuti dependent clause. Apabila dependent clause mengawali atau berada di awal kalimat, kita perlu membubuhkan koma setelahnya, seperti contoh berikut. Because the door was opened, they stepped into the room. When it was raining, I was walking on the street. Dependent clause bisa berupa noun clause, adjective clause, atau adverb clause. Noun clause adalah dependent atau subclause yang berfungsi sebagai kata benda. Fungsi utama kata benda dalam kalimat adalah sebagai subjek atau objek. Mari kita perhatikan contoh berikut. I heard what he said. Aku mendengar yang ia katakan. What he said merupakan noun clause yang berperan sebagai objek dari verb heard. Pola noun clause ini adalah konektor, subjek, dan verb. Kalimat berikutnya, whether she comes or not is unimportant to me. Apakah dia datang atau tidak, itu tidak penting buatku. Whether she comes or not adalah noun clause yang berperan sebagai subjek. Polanya konektor berupa whether, subjek, verb, dan or not. Dalam bahasa Inggris, klausa whether sering diikuti or not. Tapi penggunaan or not di sini bersifat opsional. Kalimat selanjutnya, Arul is not responsible for what Alex has done. Arul tidak bertanggung jawab atas apa yang dilakukan Alex. Klausa what Alex has done merupakan noun clause yang berperan sebagai object of preposition, objek dari preposisi for. Polanya konektor, subjek, dan verb. Selain berpola konektor, subjek, dan verb, noun clause juga bisa berpola konektor dan verb karena konektornya berfungsi sebagai subjek pada klausa tersebut. Seperti contoh berikut. I don't know who lives there. Saya tidak tahu siapa yang tinggal di sana. Who lives there adalah noun clause yang menjadi objek dari verb know. Polanya adalah konektor yang juga berfungsi sebagai subjek dan langsung diikuti verb lives. Noun clause bisa terbentuk dari kalimat tanya yang menjadi kalimat pernyataan. Seperti contoh berikut. How old is she? Pola kalimat interrogatif ini adalah question word, auxiliary, kemudian diikuti subjek. Kalimat ini kemudian diubah menjadi I don't know how old she is. How old she is adalah noun clause. Polanya terdiri dari konektor, subjek, kemudian verb. Kasus selanjutnya, noun clause terjadi pada reported speech. Seperti contoh, she said, I'm watching television. Quoted speech ini kemudian diubah ke reported speech menjadi she said she was watching television. Reported speech biasanya menggunakan noun clause untuk memberitakan apa yang telah dikatakan seseorang. Dalam reported speech, tenses the quoted speech harus mengikuti the reported speech. Karena di sini reported speech-nya berbentuk past tense, maka quoted speech juga harus berbentuk past tense. Pada kalimat ini, konektor boleh tidak digunakan.
Kesimpulannya, pola klausa yang terdapat dalam noun clause ada 3 macam, yaitu pertama konektor, subjek, dan verb. Kemudian yang kedua, konektor langsung diikuti verb. Dan yang ketiga, tanpa konektor atau langsung subjek dan verb. Berikut adalah connectors yang sering digunakan dalam noun clause. Pertama, that, kemudian whether atau if yang bermakna apakah. Lalu question words yang meliputi who, what, which, whom, when, where, whose, why, dan how. Question word ini bisa ditambah akhiran ever yang bermakna pun atau saja, seperti dependent clause selanjutnya berupa adjective clause. Adjective clause adalah dependent clause yang berfungsi sebagai kata sifat. Seperti halnya adjective clause menyifati atau menjelaskan noun dan pronoun. Mari kita perhatikan contoh berikut. I saw the man who closed the door. Aku melihat orang yang menutup pintu. Who closed the door adalah adjective clause yang menjelaskan man. Pola adjective clause ini adalah konektor berupa relative pronoun yang juga berposisi sebagai subjek, kemudian diikuti verb. Contoh lain, the man who closed the door is my uncle. Orang yang menutup pintu adalah pamanku. Who closed the door adalah adjective clause yang menjelaskan man. Dari dua contoh ini dapat kita simpulkan bahwa adjective clause terletak setelah kata yang dijelaskan, baik kata tersebut berupa objek ataupun subjek. Subordinating conjunction selain langsung berperan sebagai subjek seperti contoh sebelumnya, ia juga bisa berperan sebagai kata penghubung biasa seperti contoh berikut. The man whom I saw is Mr. Jamal. Adjective clause dari kalimat ini adalah whom I saw. Whom adalah relative pronoun yang merujuk pada orang dan berfungsi sebagai direct object pada subordinate clause. Setelah kita perhatikan, ketiga contoh ini sama-sama menjelaskan orang. Namun pola dari dua klausa ini berbeda. Pertama menggunakan who, polanya who dan langsung diikuti verb. Sedangkan whom, polanya whom kemudian subjek lalu baru diikuti verb. Berikut adalah konektor yang biasanya digunakan dalam adjective clause. Pertama, who atau whom yang digunakan untuk menjelaskan orang. Kemudian which yang digunakan untuk menjelaskan benda. Polanya bisa which langsung diikuti verb seperti the book which is in table is mine. Atau bisa juga which kemudian diikuti subjek lalu verb seperti the music which we listened to last night was good. Yang ketiga adalah whose. Whose digunakan untuk menyatakan kepemilikan seperti that's the students whose essay I corrected last night. Jenis dependent clause yang terakhir adalah adverb clause. Adverb clause adalah dependent clause yang berfungsi sebagai kata keterangan. Sebagaimana adverb clause berfungsi menjelaskan adverb, adjektif, dan verb yang menunjukkan hubungan gagasan tertentu, seperti waktu, sebab akibat, kontras, kondisi, dan sebagainya, tergantung konektor yang digunakan. Konektor yang sering digunakan dalam adverb clause diantaranya after, before, when, while, as soon as, since, until, by the time, once, because, now that, since, even though, although, though, whereas, if, unless, only if, even if, in case. Contoh adverb clause dalam kalimat adalah when it began to rain, he closed the window. When it began to rain adalah adverb clause yang menunjukkan hubungan waktu. Polanya konektor, subjek, dan verb. Kalimat berikutnya, Jack's wife doesn't like to fly because she gets nervous on airplanes. Because she get nervous on airplane adalah adverb clause yang menunjukkan sebab akibat. Because she gets nervous on airplanes merupakan sebab mengapa Jack's wife doesn't like to fly. Polanya sama, konektor, subjek, dan verb. Jika kita perhatikan, pola adverb clause hanya berupa konektor, subjek, dan verb. Berbeda dengan noun clause dan adjective clause yang pola klausanya bisa berupa konektor, subjek, dan verb. Atau ada juga konektor yang sebagai subjek kemudian langsung diikuti verb.